dunia hanya jatuhkan manusia. Ada kekal hidup di surga, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Surga tiada kejahatan, Surga tiada kejahatan, surga tiada kegelapan, surga tiada kegelapan, surga berikan kehidupan kekal. Ada kekal hidup di dunia, ada berikan kesengsaraan yang fana. dunia penuh kejahatan, Dunia penuh kejahatan, dunia penuh kegelapan, dunia penuh kegelapan, dunia hanya jatuhkan manusia. Ada kekal hidup di surga, hidup kekal bersama Yesus selamanya. surga tiada kejahatan, Surga tiada kejahatan, surga tiada kegelapan, surga tiada kegelapan, surga berikan kehidupan kekal. surga tiada kejahatan, Surga tiada kejahatan, surga tiada kegelapan, surga tiada kegelapan, surga berikan kehidupan kekal. Sedang Tetuang, selamat malam kepada semua. Saya difahamkan wilayah 4 kan, sewilayah. Oke, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada kumpulan choir tadi, mentadila Langkun niride. Langkun, daerah Langkun. Saya tidak pernah dengar itu lagu. Mungkin lagu ciptaan, lagu original dari daerah Langkun. Betulkah? Ah, betul. Oke, tapi sangat bagus dan kita harapkan lagi banyak lagu-lagu yang dihasilkan oleh anggota-anggota yang memang mempunyai talenta dalam musik. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Oh. Oke, jadi terima kasih juga pengenalan yang panjang lebar dari Pastor Jensen. Mungkin tahun terakhir sudah kali Pastor, ya kah? Itu mission di mana sudah itu nanti? Masih. Oh, mission yang baru. Oke. Oh, oke. Saya perkenalkan keluarga kami. Saya sendiri, suami Pastor Justin dan 2 orang anak perempuan kami. Eso notang anak tongokoro. Oke. Jadi kedua-dua anak kami sekarang sudah tidak tinggal lagi bersama kami, tapi minggu depan mereka akan pulang bercuti selama lebih kurang 2 minggu. So, kedua-duanya, yang satu bekerja sudah sebagai guru di Hong Kong Adventist Academy. Dan anak kami yang kedua sedang menuntut di Hong Kong Adventist College. Tahun kedua sudah. Baik, bagi pihak suami saya mohon maaf. Jelas juga kan nih audio untuk yang sebelah di belakang-belakang sana. Saya harap cukup jelas. Oke. Saya mohon maaf bagi pihak suami atas perubahan jadwal yang tiba-tiba. Sis Pinita menyampaikan pelajaran pada malam ini. Ini karena baru petang sudah kemarin kami menerima
message dari officer yang Pastor Justin diberi tugas untuk mempengerusikan itu constituency meeting, perancangan plan strategik untuk Northern Sabah Mission. Oke, jadi yang sekarang ini sedang berlangsung. Apapun, saya berterima kasih atas peluang untuk berkongsi firman Tuhan dalam kumpulan umum wilayah 4 Back to the Altar pada malam ini. Dan saya sangat suka dengan tema ataupun Back to the Altar ini. 2 bulan ini juga bagi kamu yang mengikuti kebaktian pagi secara online, inilah tema yang dibawakan. Kami bekerja sama 3 jabatan, kanak-kanak, wanita, dan keluarga, untuk mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari para anggota gereja tentang pengalaman mereka mengadakan kebaktian keluarga dan kebaktian pribadi. Puan Pinita juga salah seorang daripadanya. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kesaksian-kesaksian yang sudah dikongsikan. Mungkin ada lagi di sebelah sini. Mari kita ikuti, itu sangat mendorong kita, dan kita harapkan keluarga-keluarga kita juga akan terus mengamalkan kebaktian keluarga dan kebaktian pribadi setiap hari. Itu sangat penting, terutamanya pada zaman sekarang, zaman teknologi. Oke, so tema ialah kasih surga di jalan yang lurus. Kasih surga di jalan yang lurus. Topik saya pada malam ini ialah hukum Tuhan, jalan dan panggilan pertaubatan. Baru-baru ini banyak sekali panggilan Tuhan kepada individu-individu untuk melayani dalam pelbagai bidang dan pelbagai kapasiti. Termasuklah kami sendiri juga, dan ada beberapa lagi rekan-rekan pendeta. Malam ini kita akan belajar bahwa pertaubatan juga adalah satu panggilan dari Tuhan untuk setiap orang. Dan hukum merupakan jalan atau cara Tuhan untuk menyedarkan kita akan panggilan itu. Ya. Alright, bertahun-tahun dahulu rumah adalah tempat perlindungan dan keselamatan. Selama berpuluh-puluh tahun, rumah menjadi tempat yang sangat stabil, sangat aman. Rumah adalah tempat di mana orang pergi atau orang lari daripada pencubaan di luar sana, kesusahan dan kesukaran hidup. Masuk saja di dalam rumah, seseorang itu akan merasa selamat, sebab dia akan disambut dengan pelukan hangat dan pelukan kasih sayang daripada anggota keluarganya. Rumah juga menjadi tempat di mana keluarga meluangkan masa bersama-sama. Banyak aktiviti, dan salah satunya yang paling penting adalah aktiviti kebaktian keluarga. Namun hari ini rumah telah berubah. Sejak 20 tahun, kira-kira 20 tahun yang terakhir ini, rumah menjadi medan perang, perkataan-perkataan kasar, konflik, kemarahan dan permusuhan menjadi perkara biasa sudah bila orang memikirkan tentang rumah. Dan kita membaca tentang keluarga yang hampir tiada masa sudah di rumah. Kanak-kanak pun marah-warau nopo, tergesa-gesa untuk makan. Pergi sekolah, pulang, makan cepat-cepat, kemudian keluar lagi untuk
mungkin tuition dan banyak aktiviti yang lain. Rumah hanya menjadi tempat makan, tidur, kemudian kebanyakan masanya berada di rumah, di luar rumah. I saw nadihat aktiviti-aktiviti santai bersama keluarga. Bilangan ibu atau bapak tunggal semakin meningkat dalam masyarakat kita. Struktur rumah sudah menjadi sangat berbeza pada zaman ini. Ramai ibu bapak sangat risau dengan apa yang masuk dalam rumah melalui internet. Rumah dahulunya jadi tempat perlindungan, tapi sekarang tidak selamat sudah. Banyak hal yang masuk di dalam rumah melalui hujung jari saja. Tekan sini, terus ada sudah pengaruh-pengaruh yang kita tidak inginkan masuk di dalam kehidupan anak-anak kita. Melalui television dan internet, keganasan, seks, keruntuhan moral mencerobohi rumah kita. Nilai-nilai yang baik semakin hilang. Keadaan berubah betul. Banyak tempat di mana keadaan seperti ini terjadi. Masyarakat berteknologi tinggi, social media menawarkan seks, keganasan, ketamakan daripada apa yang dilihat setiap hari. Dan anak-anak muda kita sangat terdedah dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mereka juga terdedah dengan banyak versi kebenaran. Kita punya standar kebenaran ialah Alkitab. Tetapi di luar sana mengajarkan begini kebenaran, begini yang benar. Jadi anak-anak kita kalau tidak ada dasar yang kukuh, ajaran tentang kebenaran dari Alkitab itu di rumah, maka mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nilai persaingan juga dibangunkan dalam minda anak-anak kita. Rata-rata remaja yang berusia 18 tahun telah menyaksikan 200.000 aksi keganasan di televisyen dan film, termasuk 40.000 pembunuhan. Kita mungkin tertanya-tanya, adakah bentuk hiburan yang kita lihat memberi kesan dalam otak kita? Adakah ia benar-benar menghasilkan apa yang kita nampak tiba-tiba keluar dari perbuatan kita? Apa yang kita dengar tiba-tiba keluar dari mulut kita? Tanpa kompas moral, masyarakat kita akan dilemparkan ke dalam keadaan keliru. Sekarang ini orang berkata, pikiran kamu sendiri yang kasih tentu, ataupun don't tell me what to do. Jangan kasih tahu saya apa mau buat. Apa saja yang saya rasa betul, itulah yang saya akan buat. Kalau saya rasa itu siok, saya akan buat. Begitu pemikiran di luar sana yang memasuki minda anak-anak kita, bahkan kita sendiri juga, melalui apa yang kita lihat setiap hari. Jadi kita bertanya, kenapa kadar jenayah sekarang semakin meningkat? Keganasan menjadi perkara yang biasa. Amsal 28 ayat 26. Bodohlah orang yang mempercayai hatinya sendiri. Wah, rupanya kita tidak boleh percaya. Kita punya pikiran, kita punya penilaian sendiri. Karena apa? Alkitab mengatakan, bodohlah orang yang mempercayai hatinya sendiri.
Ada satu lagi ayat dalam Yeremia 17 ayat 9 yang mengatakan betapa liciknya hati. Maksudnya kita tidak boleh percaya, tidak boleh bergantung kepada kita punya perasaan atau penilaian menentukan apa itu kebenaran. Jadi minda kita boleh menipu kita. Apa saja perkara kita boleh kasih betul melalui kita punya pikiran sendiri. Hosea 8 ayat 7 mengatakan, kerana angin yang disemai mereka, maka puting beliung kelak dituai. Jika kita menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung. Masyarakat kita sekarang telah menyemai angin keganasan dalam media dan kita menuai puting beliung jenayah. Jika kita menyemai angin maksiat, maka kita akan menuai puting beliung perceraian, rogol, penderaan kanak-kanak, dan sebagainya. Ada hubungan di antara sebab dan akibat. Apa yang seseorang itu tabur, itulah yang akan dia tuai. Bagaimana kita melindungi nilai moral sementara kita hidup di dunia yang sudah tidak bermoral ini? Bagaimana kita dapat melindungi minda kita sendiri dan minda anak-anak kita, cucu cicit kita? Bagaimanakah kita boleh mengekalkan moral, nilai-nilai yang baik itu sementara kita masih bergaul dengan dunia yang sudah runtuh moral dia. Mari kita baca ayat ini, Wahyu 14 ayat 6. Mari kita baca dengan kuat, belia sahaja. Belia, kalau kamu rasa kamu belia, mari kita baca. 1, 2, baca. Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit, membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Oke, terima kasih. Jadi ini ialah satu message. Seorang malaikat, dia bilang, satu malaikat membawa Injil. Injil itu ialah message. Dan message ini urgent, mendesak. Message ini, kejapa? Kumoring dit, tatalanan. Sekejap. Mari kita semua minum air. Yang ada bawa air, mari minum air. Oke. Kembali kepada Wahyu 14 ayat 6. Satu message yang universal di seluruh bumi menerima message ini. Dan message ini bukan hanya kepada orang dusun, orang Kimaragang, tetapi semua, dikatakan di sana, setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apa yang dikatakan dalam message yang dimaksudkan tadi? Nah, inilah message itu yang dibawakan ke seluruh dunia. Kali ini semua ibu. Mari kita baca 1, 2, 3. Takutlah Allah dan muliakan Dia, kerana sudahlah sampai saat penghakimannya. Oke. Takutilah Allah. Ako tidi ko modosi dit miagalo modosi dot. Nuno kena kapodosi andati. Rogon, tulanot,
Oke, tapi takutilah Allah dikatakan di sini bermaksud takut kepada Tuhan, yang bermaksud kagum kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Muliakan Dia. Oke, selain takut akan Allah, dan ayat itu juga mengatakan muliakan Dia. Muliakan Dia. Satu panggilan untuk memuliakan Tuhan. Kita selalu mengatakan, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Kita menyanyikan pujian. Tetapi juga memuliakan Tuhan dalam gaya hidup kita. Kenapa? Kenapa kita harus takut dan memuliakan Tuhan? Kita baca ayat ini. Oke. Oke, semua bapak. 1, 2, baca. Terima kasih. Saya dengar yang di luar juga ikut membaca. Kami boleh dengar dari sini. Kenapa kita harus takut dan memuliakan Tuhan? Karena Dia, dan bukan saja itu, sembahlah Dia yang menjadikan langit. Rupanya Dia ini yang kita takuti dan muliakan dan sembah adalah pencipta langit dan bumi, laut dan mata air. Oke, mari kita lihat semula ayat ini. Takutilah Allah dan muliakan Dia. Kerana apa? Sudah sampai apa? Apa yang sudah sampai? Saat penghakimannya. Ayat dalam Wahyu ini menjawab persoalan tentang tanggung jawab kita, tanggung jawab moral. Kenapa sekarang ada begitu banyak jenayah dan keganasan? Kenapa begitu banyak maksiat? Kenapa begitu banyak pelanggaran undang-undang? Itu sebenarnya berkaitan dengan tanggung jawab moral. Penghakiman, tadi dibilang telah tiba saat penghakimannya. Jadi penghakiman memanggil kita untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan kita. Kita kena mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, bagaimanakah penghakiman Tuhan boleh membuat saya bertanggung jawab atas tindakan saya? Ramai orang buat alasan macam ini. Saya tidak mau bertanggung jawab dengan tindakan saya. Saya pemabuk, tapi itu bukan salah saya. Sebab bapak saya pun pemabuk, datuk saya pun peminum alkohol. Jadi, apalah yang kamu harapkan dengan saya? Memang pun saya ikut, saya punya bapak dan saya punya datuk. Adakah diterima alasan itu? Oke. Ataupun ada yang bagi alasan begini, saya jadi penagih dada karena waktu saya masih kecil, saya didera. Jadi saya ambil dadah supaya saya boleh dapat sedikit ketenangan daripada penderitaan yang saya alami. Adakah alasan itu diterima? Atau ada juga yang bagi alasan, saya seorang penjenayah karena memang itu sudah jadi darah daging saya. Jadi saya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri. Masyarakat kini ialah masyarakat yang sebahagian besarnya mengatakan
kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Ia juga mengatakan bahwa kebenaran dan kesalahan adalah sesuatu yang ditentukan oleh masing-masing kita. Idea dia ialah saya bertanggung jawab sama diri saya sendiri saja. Saya tidak mau bertanggung jawab kepada kuasa-kuasa yang lebih tinggi. Saya tidak mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi apabila kita percaya bahwa kita tidak bertanggung jawab kepada mana-mana kuasa yang lebih tinggi, dan bahwa tidak ada penghakiman, kita percaya tiada penghakiman, maka kita tidak mempunyai standar moral untuk membimbing kehidupan kita. Jadi penghakiman, bila kita baca ayat tadi, takutilah Tuhan, muliakan Tuhan, sembahlah Tuhan, karena sudah tiba saat penghakiman. Wah, kita akan dihakimi. Pada hari-hari terakhir sejarah bumi kita, Tuhan sudah bagi tahu sedia bahwa akan ada penghakiman, di mana kita perlu bertanggung jawab. Kita perlu menjawab kepada Tuhan atas perbuatan dan kata-kata kita waktu kita masih di dunia. Jadi Tuhan memanggil kita semua kepada penghakiman itu. Adakah Tuhan mempunyai asas moral dan standar untuk penghakiman dia? Apa dasar untuk dia menghakimi kita? Sudah tentu ada. Dia punya dasar, yaitu hukum. Hukum Tuhan menjadi asas atau standar kepada penghakiman. Kitab Wahyu bercakap, berkata bahwa kita memang perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 12. Semua anak-anak masih di luar kan? Masih di kelas mereka. Oke, kali ini Puan Pinita baca. Kalau ada mikrofon, kita boleh panggil beberapa orang untuk tolong baca. Yakobus 2 ayat 12. Dalam perkataan dan tindakanmu, ingatlah bahwa kamu akan diadili berdasarkan hukum-hukum yang membebaskan manusia. Terima kasih Puan. Dalam perkataan dan tindakan. So ini membuat kita berhati-hati. Macam mana saya mau jawab kepada Tuhan nanti? Ingatlah, kita akan diadili berdasarkan hukum-hukum. Tapi hukum-hukum yang macam mana? Ayat ini mengatakan hukum-hukum yang bukan dia sekat kita punya kebebasan, tapi justru membebaskan kita. Seluruh hukum Tuhan adalah hukum-hukum kebebasan. Contohnya, Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Itu membebaskan kita daripada apa? Ia membebaskan kita sebab ia memelihara kehidupan ini, nyawa. Kemudian hukum ketujuh, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Ini juga membebaskan kita sebab dia memelihara kesucian keluarga kita. Dia melindungi keluarga kita. Jangan mencuri. Juga adalah hukum kebebasan. Dia memelihara, dia jaga kita punya dan orang lain punya harta benda. Bayangkan macam mana keadaan kita kalau semua orang bebas mencuri. Apa saja dia mau dia ambil. Huru-hara, saya percaya huru-hara dunia kita. Wahyu 11 ayat 19. Siapa lagi yang saya kenal sini? Puan Mary. Yang saya kenal, saya akan panggil nama.
Puan Mary ada di sebelah sana, di belakang. Oke. Nanti saya minta tolong lagi Pastor Jensen sebut nama. Oke, ayat Wahyu 11 ayat 19. Oh, gitu, oke. Minta tolong orang sebelah yang boleh nampak. Ya, oke. Malencia, Puan Malencia. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Kemudian bait Allah akan dibuka di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Oke, terima kasih. Di sana lebih jelas kan? Macam ada kabur sedikit di sini. Oke. Ini penglihatan Yohanes. Dia nampak dalam penglihatan Rasul Yohanes. Di bait Allah di surga, dia nampak ada tabut perjanjian. Bagi kita yang membaca ataupun belajar pelajaran sekolah sahabat kanak-kanak dari kecil, kita belajar tentang tabut perjanjian ini. Ada apa yang di dalam tabut itu? Ada apa? Ya, ada beberapa item sebenarnya. Tapi Yohanes melihat di dalam bait suci Tuhan itu ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan diletakkan di dalam bait suci dan di dalam tabut perjanjian. Dan ini menjadi asas kepada semua moral. Tabut perjanjian Tuhan mengandungi hukumnya. Hukum Tuhan adalah asas kepada takhta pemerintahan Tuhan. Kitab Wahyu seringkali menggemahkan panggilan Tuhan untuk memelihara, mematuhi hukum-hukum Tuhan. Penghakiman dan hukum adalah sebahagian daripada Injil. Ada orang berkata, oh saya ingat kalau kita ini sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan, kasih kurnia Tuhan, tidak perlu sudah kita itu hukum di perjanjian lama. Bila Yesus disalibkan di kayu salib, dia telah dihakimi sebagai seorang yang berdosa, yang mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi penghakiman adalah waktu Yesus disalibkan untuk membayar segala hutang dosa kita. Itulah Injil itu, itulah message keselamatan daripada Yesus. Dan penghakiman adalah sebahagian daripada Injil, yaitu berita tentang keselamatan. Kalaulah Tuhan boleh ubah dia punya hukum, Yesus tidak perlu mati. Tapi Alkitab mengatakan, upah dosa atau ganjaran dosa, akibat dosa ialah kematian. 1 Yohanes 3 ayat 4. Pastor, siapa yang kita mau? JR, oke, JR. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 4, sesiapa yang berbuat dosa, dia melakukan keleluasaan, karena dosa itu perbuatan keleluasaan. Oke, terima kasih. Ada perkataan yang jarang-jarang kita guna di sini. Ayat-ayat diambil dari Alkitab versi Borneo. Jadi, walaupun versi Borneo itu
BM, tapi ada istilah yang kita lebih biasa dengan istilah bahasa Indonesia kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, pelanggaran hukum. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Lawlessness. Lawless. Macam itu. Lawless maksudnya law itu hukum, lawless itu tiada hukum. Maksud dia melanggar itu hukum. Jadi dia bagi definisi kepada apa itu dosa. Dosa itu ialah perbuatan melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau mencuri itu dikatakan dalam hukum Tuhan jangan mencuri. Jika kita mencuri, maksudnya kita sudah melanggar itu hukum Tuhan. Kita sudah melakukan dosa. So, dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Ada seseorang yang berkata, saya tidak puas hati dengan saya punya perkawinan. Jadi, kalau saya keluar hujung minggu ini, saya pergi dating dengan saya punya sekretari. Tidak apalah, sebab dua-dua kami pun setuju. Saya mau, dia pun mau. Jadi tidak masalah. Tapi Alkitab bilang apa? Jangan berzina. Jangan berhubungan dengan seseorang yang bukan suami atau istri Anda. Oke, jadi itu sudah dosa. Sebab dia melanggar apa yang disebutkan di dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah standar moral. Moral tes. Jadi hukum Tuhan adalah standar moralnya yang menentukan dosa dan menetapkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam hukum itu mengatakan jangan membunuh, maksudnya kita bertanggung jawab untuk memelihara nyawa sesama kita. Kalau di dalam hukum Tuhan jangan berzina, kita bertanggung jawab untuk memelihara kesucian perkawinan kita. Oke? Jadi hukum-hukum Tuhan menentukan apa itu moral. Walaupun kadang-kadang kita rasa tidak bersetuju. Walaupun kita mau sesuatu, tapi hukum bilang jangan. Dosa itu ialah perbuatan melanggar hukum Tuhan. Dan ingat ayat tadi mengatakan sudah sampai saat penghakimannya. Kitab Wahyu berkata, kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Dan Kitab Wahyu juga mengatakan, asas pemerintahan Tuhan adalah hukumnya. Apa yang anak-anak kita perlukan pada hari ini? Bukanlah tayangan-tayangan, pembunuhan, keganasan, maksiat dari televisyen atau dari internet. Anak-anak kita perlu diajar prinsip moral yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hukum moral Tuhan itu melindungi kita. Hukum Tuhan bukanlah peraturan yang bertujuan untuk membuat kita tidak gembira, untuk menyekat kita punya kebebasan, kebahagiaan kita. Hukum Tuhan adalah jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan yang sebenar. Hukum Tuhan melindungi kita daripada gaya hidup yang sebenarnya akan membinasakan kita. Kasih sentiasa membawa kepada ketaatan. Beberapa orang Kristen
mengatakan, oh di gereja kami tidak lagi berkhotbah tentang hukum. Kami hanya berkhotbah tentang kasih Tuhan, kasih Yesus. Seolah-olah hukum dan Yesus itu dua perkara yang bertentangan. Tetapi sebenarnya kasih membawa kita untuk mematuhi hukum Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Yohanes 14 ayat 15. Siapa lagi, Pastor? Oke, Cigure. Ada lagi mic kita? Ya habis baterai. Oh, oke. Halo. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Lihat di sana. Sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan, itu bukan membuat kita membelakangi hukum, tetapi justru kita mau mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sebab itu ialah cara kita, itulah respon kita terhadap kasih Tuhan kepada kita. Bukannya banyak orang yang bahkan anggota gereja SDA pun masih terperangkap dengan ide saya mesti pergi gereja supaya saya selamat. Saya mesti bagi perpuluhan, kalau tidak saya tidak selamat. Kita masih terperangkap di sana. Padahal sepatutnya oleh kerana kita sedar yang Yesus sudah menyelamatkan kita melalui kematiannya, maka kita dengan gembira mau datang ke gereja. Kita dengan gembira mengasingkan persembahan dan persepuluhan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan dan untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan. Kalau kita masih melakukan perkara-perkara yang baik demi untuk mendapatkan keselamatan, maka kita tidak akan gembira. Kita, ayah mau pergi gereja lagi. Ayah, boleh dah saya guna ini duit untuk ini. Kita masih merasa terbeban. Oke, kita teruskan. Saya mematuhi Tuhan. Bukan untuk diselamatkan. Kita tidak dapat buat apa-apapun untuk membuat kita selamat. Kita mematuhi perintah-perintah Tuhan karena kita diselamatkan, karena kita sangat gembira yang Yesus sudah menyelamatkan kita. Keselamatan kita itu sudah disediakan oleh Yesus. Dan itulah yang harus kita renungkan setiap hari. Wah, Yesus sudah menyelamatkan saya. Oleh kerana kita bersyukur untuk hal itu, kita dengan bersemangat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Siapa lagi, Pastor? Mitia. Puan Mitia, oke? Dari sungai. Sungai laut kah darat? Sungai laut. Sungai laut, ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Jika kita taat akan perintah Allah, benarlah kita mengenalnya. Terima kasih Puan Mitia. So di sini Yohanes berkata bahwa bukti kita mengenal Tuhan ialah kita taat perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita belum lagi mengenal Tuhan. Kita rasa, kita sudah kenal Tuhan. Tapi sebenarnya kita masih perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4.
Kali ini kita baca lagi sama-sama ya, semua kita. Oke, 1, 2, baca. Sekiranya seseorang berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak taat akan perintahnya, maka dia seorang pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Apabila kita committed kepada Kristus, apabila kita benar-benar kenal kepada kasih, kebesaran kasih Tuhan. Apabila kita mengenal sesungguhnya, maka dan apabila hati kita ini kita serahkan kepada Tuhan, tindak balas semula jadi adalah kita mau melakukan apa yang Dia suruh. Bayangkan seorang anak yang gembira dan dia sangat sayang mama dia. Apa saja mama dia suruh, dia akan buat dengan gembira. Begitulah keadaan seseorang yang mengasihi Tuhan. Dia rela melakukan apa saja. Sesiapa yang berkata kepada kita, hukum Tuhan sudah dihapuskan, lupakan saja itu hukum, sebenarnya dia belum mengajarkan sepenuhnya Injil itu. Jadi kasih kurnia dan hukum bukanlah ide yang bertentangan, yang bercanggah. Jadi apa peranan hukum Tuhan? Pertama, semua keselamatan adalah karena kasih kurnia. Kalau orang percaya di perjanjian lama dulu, menantikan Kristus akan datang. Dalam perjanjian baru, kita melihat kepada Kristus yang sudah datang. Mereka diselamatkan oleh kasih kurnia yang akan datang. Tapi kita diselamatkan oleh kasih kurnia atau Yesus yang sudah datang dahulu. Tapi jika semuanya adalah karena kasih kurnia, jadi apa peranan hukum Tuhan? Roma 3 ayat 20. Oke, yang di bahagian luar sebelah kanan saya saja. Boleh baca? 1, 2, baca. Oke, terima kasih. Jadi peranan hukum itu ialah menyedarkan kita bahwa kita ini berdosa. Jadi kalau kita meniadakan hukum, maksudnya tiada dosa. Hukum Taurat hanya kasih sedar kita bahwa kita ini berdosa. Tuhan kasih tunjuk itu dosa melalui hukumnya. Jadi bila kita baca hukum Dia, hormatilah orang tuamu. Jadi kita bilang, oh dosa pula itu kalau saya bercakap kasar kepada ibu bapak saya. Kemudian kita baca di dalam hukum, jangan berzina. Oh dosa pula itu yang kalau mau tengok-tengok itu yang seksi-seksi di handphone. Yang bukan istri atau suami. Jadi hukum Tuhan, bila kita sudah mengetahui itu hukum, kita tahu perbuatan-perbuatan mana yang melanggar itu hukum. Roma 7 ayat 7, sebelah luar kiri saya. 1, 2, baca. Amin. Kita tidak tahu apa itu dosa kecuali melalui hukum. Wah, ada ayat lagi. Roma 7 ayat 7. Semua yang sebelah sini. 1, 2, baca.
Oke. Jadi, pertanyaan sekarang. Adakah hukum itu penting? Berapa penting? Penting sedikit? Penting banyak? Sangat penting? Oke, sangat penting. Hukum itu sangat penting. Coba bayangkan, apa yang berlaku kalau kita tidak sadar, yang itu ialah dosa. Kita akan terus buat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum Tuhan. Jadi kita terus melakukan dosa. Penghakiman, ingat lagi ayat dalam Wahyu tadi. Penghakiman dalam Wahyu memanggil lelaki dan wanita, belia, remaja, kanak-kanak. Memanggil kita semua untuk kembali memelihara hukum Tuhan. Ia memanggil kita yang sudah diselamatkan oleh kasih kurnia untuk hidup dalam kehidupan yang suci, yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Apa pula peranan kasih kurnia? Kasih kurnia, yaitu kasih Yesus yang sudah mati untuk kita. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Oke, sebelah sini 1, 2, baca. Iya, betul. Terima kasih. Tiada yang kita boleh megahkan. Tiada kebaikan kita yang kita boleh megahkan. Kita diselamatkan hanya dengan kasih kurnia, kasih Tuhan, dan iman kita yang percaya kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Oke, jadi ada 4. Kalau kita dengar tentang apa itu kasih kurnia, kita ingat 4 hal ini. Jadi kasih kurnia Tuhan ialah pertama, belas kasihan. Kedua, pengampunan. Ketiga, kuasa Tuhan. Yang keempat, kasih Tuhan yang menjangkau semua orang berdosa. Adakah kasih kurnia membatalkan hukum? Dia kasih batal hukum? Oleh sebab Yesus sudah mati untuk kita, tidak perlu sudah kita ikut hukum? Tidak. Tidak. Jadi, oleh karena kasih Tuhan, kita mau mengikuti, menuruti hukum-hukum Tuhan. Roma 3 ayat 31. Oke, saya baca kali ini. Maka, adakah kita memansuhkan hukum Taurat dengan iman? Sama sekali tidak. Malah kita menegakkan Taurat. Jadi dengan iman kita kepada kasih Tuhan, maka kita memelihara hukum Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh kasih kurnia Tuhan akan mematuhi hukum Tuhan. Dan ini kata-kata Yesus sendiri, Matius 5 ayat 17, jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat. Jadi kalau kita pernah dengar sebelum ini, yang orang bilang, perjanjian lama tidak pakai sudah, hukum 10 tidak pakai sudah disalibkan di kayu salib. So kita belajar pada malam ini bahwa itu tidak benar. Hukum itu justru bahkan diteguhkan lagi. Oke? Aku datang bukan untuk menghapuskan, kata Yesus, tetapi untuk menunaikan. Bahkan Yesus sendiri waktu dia berada di dunia, dia juga mematuhi semua hukum Tuhan. Roma 6 ayat 14. Karena dosa tidak akan menjadi tuanmu, disebabkan
kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia. Apa maksudnya? Bilakah dosa itu boleh menguasai kita? Dosa boleh menguasai kita bila kita ikuti kehendak diri kita sendiri dan kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Bila kita meremehkan dan melanggar hukum Tuhan, maka dosa menguasai kita. Itulah yang dikatakan kita berada di bawah hukum. Roma 6 ayat 14, karena dosa tidak akan menjadi tuanmu. Oke. Di bawah hukum bermaksud berada di bawah hukum sebagai kaedah keselamatan. Ya, bermaksud saya percaya bahwa hukum itu menyelamatkan saya. Jadi itu kita sudah sebutkan tadi. Saya dihukum karena saya melanggar hukum, oleh itu saya berada di bawah hukum. Oke. Apalagi maksudnya? Kalau kita berada di bawah hukum, maksudnya kita melanggar hukum itu kan, berdosa. Jadi sekarang di sini ayat ini mengatakan dosa tidak akan menjadi tuanmu disebabkan kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia. Macam mana kita boleh berada di bawah kasih kurnia? Untuk kita mau berada di bawah kasih kurnia dan bukan di bawah hukum, maka kita harus datang ke hadapan Yesus, salib Yesus, untuk memohon pengampunan. Untuk berada di bawah kasih kurnia bermaksud saya dan Anda menerima pengampunan Kristus dan dipenuhi dengan kuasanya. Oke, boleh paham sudah? Di bawah hukum, kalau kita berada di bawah hukum, maksud dia kita melanggar hukum itu. Tetapi kita mau berada di bawah kasih kurnia. Oleh itu kita datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan. Oke. Apabila kita datang kepada Yesus dan meminta pengampunan itu, kamu tahu Yesus akan mengatakan, anakku, tidak kira apa yang kamu telah buat pada masa yang lalu, betapapun berdosanya hidup kamu, saya akan mengampuni kamu dan kamu boleh memulakan hidup yang baru. Kamu pernah bayangkan diri kita? Ada saya secara pribadi, saya pernah merasakan suami saya menjalankan perjamuan suci. Lepas itu kan dalam perjamuan suci kita menyerahkan kepada Tuhan semua dosa kita, memohon pengampunan Tuhan. Kemudian pastor bilang, suami saya, dia bilang, kamu tahu kita baru saja diampuni dari segala dosa kita. Kalau Tuhan datang sekarang, kita semua akan diangkat masuk surga. Sebab sudah dibersihkan dari segala dosa. Tapi saya pernah merasakan, betulkah itu? Betulkah saya punya dosa semua sudah dihapuskan? Macam saya masih rasa kurang yakin. Semua dosa saya, betulkah itu? Yesaya 1 ayat 18 hingga 19 mengatakan, sekalipun dosamu seperti kain merah tua, semuanya akan menjadi putih seperti salji. Dikatakan bila Yesus mengampuni kita, seakan-akan
kita tidak pernah buat dosa. Sampai begitu sekali luar biasanya pengampunan, kuasa pengampunan yang Yesus boleh berikan kepada kita. Jadi hukum mendedahkan keperluan kita. Nah, oleh kerana kita tahu sudah dosa kita yang ditunjukkan oleh hukum, maka sekarang kita sadar akan sesuatu lagi. Bila kita datang kepada Yesus, mungkin kita rasa, saya tidak pernah membunuh, tidak juga saya pernah mencuri, baik-baik saja saya. Tetapi kalau kita benar-benar datang kepada Yesus, mengenal sifat Yesus, kita dan kemudian kita bandingkan dengan diri kita, kita akan melihat dosa-dosa kita. Kita akan sadar bahwa memang kita berdosa. Kita akan melihat, wah, saya sangat tidak sabar. Sikit saja pun melenting sudah, keluar sudah itu perkataan yang tidak sabar. Oke. So hal-hal seperti itu membuat kita sadar bahwa kita perlukan sesuatu. Oke, sebelum itu mari kita lihat beberapa ayat yang memberi kita pemahaman bagaimana itu hukum Tuhan. So Mazmur 19 ayat 7 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Tidak ada kesilapan dalam hukum Tuhan. Sempurna. Dan dia boleh mengubah jiwa. Boleh mengubah kita. Apalagi? Oke, sebelum itu, hukum itu boleh memimpin kita mencari Yesus. Oleh karena kita sadar kita berdosa, maka sekarang now what? Kita bilang, kita perlu itu pengampunan. Di mana kita dapat pengampunan? Dari Yesus. Jadi hukum itu sangat penting karena dia bawa kita cari Yesus. Untuk mengatakan, untuk meminta kepada Yesus agar kita belajar untuk mematuhi perintah-perintahnya. Ada seorang ahli Taurat atau peguam yang bertanya kepada Yesus. Dia bilang, Guru, di antara hukum-hukum itu, mana satu hukum yang paling penting, yang paling utama? Terus Yesus jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua, sama pentingnya. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu jawaban Yesus. Itu jawaban Yesus bila ditanya, mana satu hukum yang paling penting? Jadi sebenarnya apa yang Yesus buat? Sebenarnya dia kasih ringkas itu 10 hukum. Yesus bilang, seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan 2 perintah ini. Jadi seluruh hukum boleh diringkaskan dalam satu perkataan. Apakah perkataan itu? Kasih. Dan kasih itu dibahagikan kepada 2. 4 hukum yang pertama adalah mengenai kasih kepada Tuhan. 6 hukum yang terakhir adalah mengenai hukum tentang mengasihi sesama manusia. Ingat cerita bagaimana Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa. Dia menuliskan hukum itu dengan jarinya sendiri. Apa maksudnya?
dia tulis dengan jarinya secara personal, sentuhan jari Tuhan kepada loh batu. Bukan di kertas, bukan di pasir, tetapi apa? Di batu. Boleh kita padam kalau di batu? Tidak mudah untuk memadamkannya. Maksudnya, hukum itu bersifat kekal. Mematuhi hukum Tuhan tidak membuat kita terkongkong. Dia memberi kita kebebasan. Dan bagaimana Tuhan perkenalkan diri dia? Waktu dia berikan hukum itu, dia bilang, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tempat perhambaan. Hukum 10. Jadi, ia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menuliskan hukum-hukum itu dengan jarinya sendiri di atas loh batu. Yaitu prinsip moral sepanjang zaman. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi sepanjang zaman. Keluaran 20. Oke, mari kita lihat satu persatu daripada ayat ini. Hukum yang pertama, mari baca sama-sama. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Jadi Tuhan berkata, Akulah yang tertinggi dalam kehidupan kita semua. Tiada Tuhan lain. Bukan rumah kamu, bukan uang kamu, bukan kereta, bukan tanah, bukan tembakau, bukan apapun perkara materialistik. Sembahlah Tuhan dengan setinggi-tingginya. Yang kedua, mari baca 1, 2, 3. Jangan buat patung ukiran untuk dirimu. Tuhan berkata, jangan datang kepadaku melalui patung ukiran. Datang langsung kepada saya. Tuhan bilang, jangan lagi melalui patung-patung. Datang terus kepada Tuhan. Yang ketiga, 1, 2, baca. Jangan gunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kasihi Tuhan dengan menghormati namanya. Fikirkan nama Yesus. Kamu tahu, para malaikat apabila mereka mendengar nama Yesus, mereka menutup muka mereka dan mereka bernyanyi, suci, suci, suci. Begitulah mereka menghormati nama Tuhan. Tetapi sekarang ini, kalau kita di mana-mana, kemudian di telepon kita, di television, kita dengar nama Tuhan disebut dengan sembarangan sahaja. Senongkorait no pokoknya. Saya tahu kamu paham maksud saya tentang bagaimana nama Tuhan itu disebut-sebut begitu sahaja. Dan itu adalah dosa. Dosa. Yang keempat, 1, 2, baca. Melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Esok, hukum ini, yang keempat ini akan dibahas dengan lebih dalam lagi oleh Pastor Justin. Oke, jadi kita menyembah pencipta langit dan bumi yang menjadikan kita, dan hal mengenai Tuhan sebagai pencipta itu dibicarakan dalam hukum yang keempat ini. Hukum yang kelima apa? 1, 2, baca. Hormatilah ibu bapamu. Wah, zaman sekarang kanak-kanak, anak-anak, remaja belia tidak lagi mentaati ibu bapak mereka. Kalau ibu bapak menasihati, anak akan bilang, jangan kasih tahu saya tahu sudah. Dan hukum kelima ini sangat relevan dengan keperluan kita pada zaman ini. Menyedarkan, harus kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Seterusnya, jangan
membunuh. Sekarang ini juga, pada zaman sekarang, senjata nuklir sedang dibina untuk membunuh orang. Masa penembak baru saja beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, Presiden Ted Wilson menyampaikan kata-kata salam takziah kepada keluarga, bukan juga takziah, sebab tidak jugalah meninggal, tetapi ada sekolah kita, sekolah SDA, sekolah rendah Advent di salah satu state di Amerika, di mana ada penembak yang datang dan dia tembak, dan beberapa kanak-kanak pelajar telah terkena dan keadaan mereka kritikal. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Jadi jangan membunuh, ini masih sangat relevan pada hari ini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, atau kita lebih paham jangan berdusta, jangan mendambakan. Terus saya pergi cek di Alkitab versi Borneo, memang jangan mendambakan, maksud dia jangan mengingini. Oke. So, hukum 10 masih sangat relevan kepada masyarakat kita sekarang. Mazmur mengatakan, semua ajarannya adalah pasti. Semuanya atau perintah-perintah Tuhan itu berdiri kukuh selama-lamanya. Sampailah pada zaman kita sekarang. Syaitan kehilangan surga karena ketidaktaatan. Adam dan Hawa kehilangan Eden, Taman Eden, karena ketidaktaatan. Tuhan sedang memanggil kita semua untuk kembali kepada hukum 10-nya. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan keturunan kaum Israel selepas zaman itu. Aku akan meletakkan hukumku, kata Tuhan, dalam pikiran mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan berkata, Dia akan letakkan hukum itu di dalam pikiran dan hati kita. Dalam pikiran kita agar kita mengetahuinya. Dalam hati kita agar kita mengasihinya. Tuhan akan mempunyai umat akhir zaman yang hukumnya tertulis dalam hati dan pikiran mereka. Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang dituntut di sini ialah ketabahan orang saleh yang, nah inilah ciri-ciri umat Tuhan yang benar pada akhir zaman, yaitu mereka yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Wahyu 22 ayat 14, diberkatilah sekalian yang menyucikan pakaiannya, kerana mereka berhak menghampiri pokok hayat dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya. Yesus Kristus mengampuni kita, Dia berkata kepada kita, anakku, marilah kepadaku. Dia mau memberikan kita belas kasihan. Dia mau memberikan kita sesuatu yang istimewa, memberikan kita pengampunan. Dia mau mengubah kehidupan kita. Saya ingin akhiri dengan satu cerita. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ibu membawa anak kecilnya untuk mendengar seorang pengkhotbah yang terkenal yang bernama Dwight Moody. Selepas khotbah Pastor Dwight Moody, wanita ini, ibu ini memegang tangan anaknya dan datang ke hadapan untuk berjabat tangan dengan
Pastor Dwight Moody. Apabila mereka berbaris pergi shake hand, tapi bila sampai giliran anak itu, dia tutup tangan dia begini. Dia tidak mau berjabat tangan. Si ibu ini, bayangkan kan kita bawa anak kita, dia tidak mau shake hand. Kita malu kan? Begitulah juga dia. Shake hand, dia bilang. Dia pujuk-pujuk anak dia. Dia ambil tangan dia. Dan dia kasih letak di tangan itu pengkhotbah. Tapi anak itu tidak juga mau buka tangan dia. Rupanya dia sedang menggenggam beberapa guli yang berwarna-warni di dalam tangan dia. Dia pikir nanti si pengkhotbah ini akan ambil semua gulinya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudari, adakah kita sedang menggenggam sesuatu? Apakah yang kita enggan untuk lepaskan? Adakah perkara yang lebih penting bagi kita daripada menghulurkan tangan kita dan memegang tangan Yesus? Ingat, kasih kurnia Yesus akan mengampuni apapun yang terjadi pada masa lalu. Kasih karunia Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kasih kurnia Yesus akan menjadikan kita lelaki dan perempuan yang baru. Saya suka dengan lagu ini. Boleh nampak? Rahmat Tuhan yang tak terduga. Mari kita menyanyi sama-sama. 1, 2, ada pianis kita? Tidak apa, kita kapela saja. 1, 2, nyanyi. Rahmat Tuhan yang tak terduga lebih besarlah dari dosa. Itu telah nyata di Golgota. Sana tertumpah darah Yesus. Rahmat Tuhan yang memberi keampunan dosa. Rahmat Tuhan lebih besarlah dari dosa. Kasih kurnia Tuhan mengalir dari taktanya ke hati kita masing-masing sekarang ini. Adakah kita mau membukakan hati kita untuk menerima kasih kurnia Tuhan, pengampunan daripada Tuhan? Berapa di antara kita yang mau mengatakan, ya Tuhan, saya mau menerima pemberian kasih kurnia-Mu sekarang. Saya mau menerima belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, dan kasih-Mu yang berkuasa untuk mengubah hidup saya. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas message mengenai hukum Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal pengampunan dan belas kasihan-Mu, sehingga kami jatuh cinta kepada Tuhan setiap hari, dan kami rela untuk menuruti apapun perintah Tuhan yang selalu memberikan berkat, perlindungan kepada kami. Terima kasih atas message-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus untuk kami, memberi kekuatan kepada kami untuk mengasihi-Mu dan mematuhi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.